Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Permai Ayu DKI Jakarta. Di dalam podcast ini kita akan membahas banyak sekali mengenai keilmuan, kajian-kajian kedaerahan, dan diskusi-diskusi lainnya. Dan sekarang episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai kepengurusan Permai Ayu DKI Jakarta dari awal periode sampai akhir periode. Bagaimanakah keseluruhan perjalanan kali ini? Nah, sekarang kita sedang bersama dengan Ketua Umum Permai Ayu DKI Jakarta periode 2023-2024 bersama Indrawan Syahrul Hidayat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Indrawan Ari gimana kabarnya Pak Kadir? Alhamdulillah juga saja. Bagaimana kesibukan sehari-hari? Ya, kesibukan sehari-hari ya sebagai mahasiswa ya, selain mahasiswa semester akhir ya, kesibukan saya bekerja, terus kesibukan lainnya ya ngurusin hal-hal kecil lah, cari uang, tentunya kan tadi bekerja, terus part time juga, ojek dan segala macem kayak gitu. Oke. Pak Ketua Umum, di sini kita ingin menggali lebih mengenai kepengurusan Permai Ayu Jakarta. Ya. Mungkin yang ingin kita tanyakan yaitu apa yang mendorong Anda untuk mengambil peran sebagai Ketua Umum DKI Permai Ayu? Ya, perkenalkan saya Syahrul ya. Saya berasal dari Poman, Kelurahan Poman, Kecamatan Indramayu. Saya sebenarnya masuk Permai itu udah cukup lama ya, tapi masih bisa dibilang nggak terlalu lama juga, karena kalau misalkan pakai perbandingan kan kayak Pak Kadep masuk tahun 2020, kalau saya masuk 2021, jadi saya sebenarnya juniornya Pak Kadep. Nah, dalam perjalanan saya di Permai Ayu itu ya cukup menarik ya. Permai Ayu sebagai organisasi primordial tentu bernuansa kekeluargaan, karena kita ini kan satu tujuan, satu visi di perantauan ya, menimba ilmu, ada juga untuk mencari apa ya, uang sambil bekerja ya, baik itu full time maupun part time, bahkan seperti itu. Nah, untuk hal atau faktor apa yang mendorong saya untuk menjadi ketua umum, tentu banyak ya, ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya saya ingin menerapkan atau mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya ingin tenaga, waktu dan juga apapun itu ya, materi maupun non materi, itu saya sumbangkan untuk Permai Ayu, karena Permai Ayu ya cukup banyak inilah ya sumbangsi jasa ke saya juga gitu kan. Saya kan tinggal di asrama sekretariat Permai Ayu yang ya bisa dibilang biayanya cukup murah, dekat sama kampus ya, itu cukup berefek lah dalam kehidupan saya. Artinya pengeluaran saya menjadi sedikit kan, karena saya tinggal di asrama. Nah, karena saya tinggal di asrama, saya kira saya memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri ke Permai Ayu. Ya tipis-tipis aja Pak Kadet kayak gitu. Itu. Terus yang kedua, tentu ya seperti organisasi lain ya, permasalahan organisasi itu banyak. Jadi saya menganggap bahwa saya berusaha mampu lah untuk memperbaiki kekurangan Permai, walaupun memang dari awal sampai sekarang masih ya, tentu ya masih ada kekurangan lah yang perlu diperbaiki, baik di akhir kepengurusan walaupun beberapa hari ini, hingga nanti walaupun nanti ketua umum baru kan memperbaiki apa yang masih kurang di kepengurusan saya. Seperti itu Pak Kadep. Oke, seperti itu ya. Jadi Ketua Umum ini ingin mengamalkan hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Betul. Dan apa yang sudah dijelaskan juga. Kemudian selama kepengurusan ini apa saja sih tantangan terbesar yang dialami oleh Ketua Umum ini dalam menjalankan organisasi Permai Ayu DKI Jakarta ini? Ya. Bagaimana? Nah, buat tantangan ya, kendala itu tentu banyak ya. Yang paling berasa tuh ketika kader itu memiliki kesibukan di luar ya. Karena kita kan nggak bisa memaksakan kader untuk selalu aktif di Permai. Jadi selagi itu positif ya, kita dukung, kita support. Kita nggak posesif ya,
kita support apapun itu hal positif ya. Di luar kampus mereka aktif di organisasi ya kita support, tapi memang implikasinya kegiatan kita sesekali ya kekurangan kader kayak gitu. Terus ya mungkin memang yang harus dititik tekankan menurut saya ya, jadi yang harus menjadi prioritas bagi teman-teman itu adalah mereka yang tinggal di asrama. Nah, di sekretariat Permai itu memang harus menjadi prioritas ya Permai Ayu itu. Jadi jangan sampai ketika pengurus Permai ini yang tinggal di asrama ada jadwal bentrok nih misalkan gitu kan, jadwal bentrok. Nah, mereka lebih mengutamakan organisasi luar. Nah, itu kurang tepat menurut saya karena bagaimanapun mereka tinggal di asrama. Ketika ada bentrok jadwal ya sesama organisasi, tentu untuk ya khusus penghuni asrama harus mengutamakan Permai Ayu. Nah, itu kendala yang pertama soal keaktifan. Terus kendala yang kedua yang paling berasa ketika saya masuk Permai hingga saya menjadi calon ketua umum dan ketua umum itu soal finansial ya, soal budget. Jadi budget ini logistik bagi organisasi. Kalau organisasi tanpa logistik tuh ada istilah organisasi tanpa logistik itu munafik katanya gitu ya. Jadi penting sekali ya keuangan sehingga kiranya organisasi ini berjalan dengan baik dan mengurangi ketergantungan kepada keuangan senior. Nah, itu yang menjadi garis besar sebetulnya ya. Jadi saya menerapkan uang kas dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang teman-teman itu solid ya untuk membayar uang kas dan cukup tertib lah dalam membayar uang kas selama satu periode kepengurusan ini. Begitu Pak Kadir. Oke. Di sini banyak sekali kendala ya. Iya. Mungkin selanjutnya apa sih momen yang paling berkesan menurut ketua umum ini dalam kepengurusan 1 tahun ini? Nah, soal momen yang paling berkesan tentu banyak banget ya, nggak kehitung lah. Tapi saya akan sebutkan beberapa. Kayak misalkan tentu momen-momen kekeluargaan ya, kayak makan bareng kalau di asrama, terus tidur juga kan kita sederhana ya, namanya juga di sekretariat jadi apa adanya kayak gitu. Terus ya kadang ya jalan-jalan juga, jalan-jalan bareng ya, jadi ada kegiatan NR nih. Istilahnya ngukur jalan ya. Kalau malam minggu itu ngukur jalan. Jadi kita jalan kalau malam minggu ya kemana-mana gitu. Istilah Indrapanya nganyarana gitu, ngayarana mendi kalau enggak. Jadi ya artinya kegiatan-kegiatan yang membangun rasa keluarga di Permai Ayu itu harus dilakukan dan menurut saya yang telah dilakukan itu cukup berkesan. Terus dari rasa keluarga yang sudah terbangun itu sampai kepada program kerja yang dijalankan. Nah, efeknya ya mereka solid, gitu kan, kompak, aktif. Nah, dan itu menimbulkan kesan tersendiri gitu bagi teman-teman ya. Mungkin bukan hanya saya gitu, teman-teman yang lain juga. Jadi program kerja yang berat itu nggak terasa. Jadi kerasa ringan aja gitu, enak lah. Karena tadi ya solid dan kompak gitu anggotanya kayak gitu. Begitu Pak Kadir. Dan mungkin ada harapan nggak ke depannya Permai itu organisasi ini bagaimana ke depannya, ataupun bagaimana harapan ketua umum ini organisasi Permai Ayu di masa depan itu harus seperti apa? Ya, nah saya berharap ya untuk Permai Ayu ini baik ke pengurusan atau ketua umum selanjutnya hingga seterusnya itu membangun komunikasi yang baik kepada seniornya ya, membangun hubungan emosional kepada senior. Jadi memang senior itu nggak harus kita semuanya dekat ya. Artinya ada beberapa senior yang ya sekiranya cukup punya hubungan emosional dengan kita, sehingga apapun organisasi yang akan dilakukan, program kerja apapun itu disupport. Kayak misalkan contoh beberapa kali banyak sekali gitu, kegiatan saya selama kepengurusan ini dibantu oleh beberapa senior, kayak misalkan ketua umum pertama kayak Kang Imam Tamaim, Kang Solehudin ya. Mereka banyak membantu, kayak Kang Jack Resna juga ya, banyak membantu, Kang Ahmad Dasuki, Kang Wildan dan lain-lain ya, Kang Aep, Kang Abidin. Itu menurut saya punya hubungan emosional dengan mereka sehingga kegiatan-kegiatan kita disupport ya oleh mereka. Jadi kiranya hal-hal yang baik harus diteruskan ya di kepengurusan selanjutnya.
Itu harapan yang pertama. Jadi harus membangun komunikasi yang baik kepada senior. Terus yang kedua, harapan saya kepengurusan selanjutnya harus inovatif ya. Artinya program kerja itu jangan cuma kita berada di zona nyaman ya. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Kayak mengadakan kegiatan-kegiatan yang cukup berkesan ya, kreatif kayak yang belum pernah diadakan oleh kepengurusan sebelumnya atau organisasi lainnya di Bandung maupun di Bandung, di Semarang, segala macam organisasi mereka ya, Indramayu. Yang apa yang belum mereka lakukan itu. Nah, saya harap kepengurusan selanjutnya punya program kerja yang inovatif yang belum pernah dilakukan kayak gitu. Mungkin di luar dari pertanyaan, mungkin kalau bisa memberikan saran yang terbaik untuk ketua selanjutnya, itu bagaimana menurut Ketua Umum Permai Ayu Indrawan Syahrul? Ya. Nah, makasih. Ini paling penting juga ya pertanyaannya. Jadi pesan saya pribadi ya untuk Ketua Umum selanjutnya, itu yang pertama tidak lepas dari tadi ya, saran untuk kepengurusan selanjutnya. Jadi harus membangun kedekatan emosional dengan seniornya. Terus tentu untuk Ketua Umum ya khusus itu harus mampu merangkul internal. Jadi kadernya ini dirangkul ya semuanya. Kalaupun ada kader yang nggak mau dirangkul, ya sudah gitu kan. Artinya yang penting kita sudah mengkomunikasikan, kita sudah mencoba untuk merangkul juga. Kalaupun tetap tidak aktif ya sudah, tidak apa-apa. Tapi komunikasi jangan putus. Terus Ketua Umum yang selanjutnya saya pesan, saya pengennya ya Ketua Umum itu selalu tegas. Jadi kalau misalkan salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Kader-kadernya diapresiasi. Terus kalau bisa jangan emosional ya, jangan emosi gitu. Ya nggak apa-apa emosi, nggak apa-apa. Emosi nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa dikontrol lah. Saya tuh hikmah saya menjadi Ketua Umum itu emosi saya cukup bisa terkontrol lah ya. Saya banyak belajar soal emosional semenjak jadi Ketua Umum. Jadi emosi saya tuh nggak terlalu mau bludak gitu sebelum saya menjadi Ketua Umum ya. Saya lebih dewasa. Hikmah menjadi Ketua Umum sebenarnya itu. Terus apa ya? Apalagi kira-kira? Oh ya, Ketua Umum selanjutnya itu harus menjalin komunikasi dengan organisasi luar. Jadi Ketua Umum itu selain di internal, utama juga eksternal. Kayak misalkan Presiden itu ada waktu yang memang penting untuk menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain. Begitupun dengan Ketua Umum Permai. Jadi Ketua Umum Permai ini harus menjalin hubungan eksternal dengan organisasi lain, primordial lain. Bahkan eksternal, kayak misalnya PMI, IHMI, IMM, GMNI, dan di samping primordial yang lain ya. Dan juga harus ada komunikasi intens dengan baik itu BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan juga Dispara selaku pihak yang memantau gitu, ikut memantau jalannya Permai Ayu dan juga mengawasi aset Permai Ayu. Jadi komunikasinya harus intens. Jadi kalau misalkan asrama ada kerusakan atau segala macam, jadi nggak sungkan gitu, karena udah punya kedekatan dengan BKAD dan juga Dispara. Kalau ada kendala kita laporkan, kerusakan kita laporkan. Jadi insya Allah renovasi datang dengan cepat kayak gitu Pak Kadet. Karena sudah terlalu panjang dan pertanyaan juga sudah selesai. Di sini mungkin ada conclusion atau apa artinya bahasanya, last word, kesimpulan ataupun kata-kata terakhir, kata-kata di akhir menit-menit video ini. Silakan untuk kata-kata terakhir untuk kesimpulan. Jadi jangan pernah berpikiran negatif dengan Permai Ayu. Kita harus berkeluarga di Permai Ayu. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan atau gengsi mengakui kita sebagai orang Indramayu. Kita harus cinta dengan daerah kelahiran kita sendiri, Pak Kadet, Indramayu. Oke, gitu aja Pak Kadet. Oke, closing statementnya. Ya, terima kasih sudah mengikuti podcast kami dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman Amin. Yang lagi berorganisasi ataupun Permai Ayu, yang kader-kader Permai Ayu yang akan meneruskan perjalanan organisasi ini.
mungkin diakhiri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, ayyakul lahum fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.